Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Saat pagi hari ini Kak Putri percaya adik-adik semuanya sudah menyiapkan hati untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan ya. Mari kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Haleluya. Ayo adik-adik lipat tangannya. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik semua, mari sama-sama kita lipat tangan kita. Kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami rindu untuk kami bersekutu dengan Engkau Bapa. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berfirman-Lah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Adik-adik, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk sama-sama kita lihat video berikut ini. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia.
Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Puji Tuhan, adik-adik sudah melihat video tadi ya. Nah, di sana menceritakan tentang Raja Belsyazar dan Daniel ya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Daniel pasal yang kelima ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30 ya. Nah, adik-adik, di sana Raja Belsyazar ternyata dia mengadakan perjamuan yang besar ya. Di sana dihadiri oleh banyak sekali orang ya. Nah, Raja Belsyazar ini ngapain sih adik-adik? Ya, ternyata dia mengadakan pesta besar-besar ya, di mana banyak dihadiri dengan orang-orang ya, dan dia memakai bait Allah dengan tidak baik. Karena apa? Mereka ternyata mabuk-mabukan, mereka minum anggur, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga waktu itu adik-adik tahu ya, ada yang namanya Daniel ya. Adik-adik, Daniel ini kalau kita lihat kehidupannya ya, Daniel begitu taat ya. Waktu itu dia selalu mengingat ya, dia selalu mengingat ajaran bapak dan
ibunya, ya, untuk di mana dia tidak boleh menyembah, ya, tidak boleh menyembah para dewa-dewa lain selain menyembah kepada Tuhan. Nah, dan waktu Raja Belsyazar ini dan semua yang ada di situ mereka sedang mabuk-mabukan, ternyata Raja Belsyazar melihat, ya, ada sebuah tangan, ya, yang menulis Mene Mene Tekel Ufarsin, ya. Lalu, wah, sepertinya keadaan itu membuat raja ini sangat terkejut, ya. Membuat raja ini sangat terkejut sehingga dia menjadi ketakutan, ya. Dia bertanya-tanya, apa itu? Ya, tidak tahu. Nah, adik-adik, ternyata ada satu orang, ya, yang bisa mengartikan, ya, arti tulisan itu, yaitu Daniel. Nah, apa sih yang membuat Daniel ini, ya, bisa mengartikan tulisan yang dilihat oleh Raja Belsyazar? Ya, ternyata ketaatan Daniel. Daniel hidup takut akan Tuhan. Daniel hidup, ya, dia mengingat bahwa dia tidak boleh menyembah Allah lain selain menyembah Tuhan. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat pagi hari ini, ya, kita mau belajar seperti Daniel hidup, ya. Daniel hidup, ya, taat kepada Tuhan. Dia mengingat ajaran mama, dia mengingat ajaran papanya bahwa tidak boleh menyembah Allah lain selain menyembah Tuhan, ya, adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan kita pagi hari ini, ya. Adik-adik, kita belajar menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Siapa yang mau taat kepada Tuhan? Luar biasa, ya. Kita mau belajar jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan karena kita percaya ketika kita taat kepada Tuhan sama seperti Daniel, ya. Daniel diberikan hikmat oleh Tuhan, ya, bukan karena kekuatan Daniel tetapi karena Tuhan, ya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jangan lupa kita punya ayat hafalan yang terambil dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-20 bagian yang B. Ya, sekali lagi Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-20. Tapi bagian B aja, ya. Dikatakan begini, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan, ya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan, ya. Puji Tuhan, adik-adik. Firman Tuhan kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, di mana kami boleh belajar dari seorang Daniel yang begitu taat Tuhan, takut akan Tuhan sehingga hidupnya diberkati oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap kami dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, semua kita katakan amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.